طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر وجدها طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ربنا صل على من حل في خير البقاع واسبل الستر علينا يا مجيبا كل داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para habaib yang terhormat Bapak Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin SPD MMMHP, yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Dasat Latif SOS SAG MSI PhD,
dosen Universitas Hasanuddin Makassar, yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo, yang terhormat Ibu Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, dan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo, yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Probolinggo, hadirin undangan muslimin muslimat rahimakumullah, dan semua pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada. Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini bertempat di Masjid Agung Raudatul Jannah Kota Probolinggo akan berlangsung acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah tahun 2022 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Probolinggo. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, untuk mengawali acara ini marilah bersama-sama kita buka dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bapak Ibu hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, berikut pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Saudara Ustadz Mahmud. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musa al-kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir li wa liwalidayya hisab. Sadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah dan seluruh pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Berikut kita ikuti sambutan Wali Kota Probolinggo yang terhormat Habib Hadis Zainal Abidin SPD MMHP. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati tamu dari jauh, Ustadz Dr. Haji Das'ad Latif, selamat datang di kota Probolinggo. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa membawa keberkahan untuk kota Probolinggo. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai yang hadir di sini, yang tidak saya sebut satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat takzim saya. Dan juga dari Ketua MUI, Ketua PCNU, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah, dan semuanya yang hadir di sini. Dan para undangan, Bapak, Ibu semuanya yang hadir di majelis ini, di masjid ini. Dan kepada seluruh masyarakat Kota Probolinggo yang menyaksikan secara virtual
dan lembaga-lembaga pendidikan, pondok pesantren yang mengikuti secara live. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti sampai akhir. Dan tidak lupa kepada anggota Forkopimda, Bapak Kapolresta, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Ketua DPRD Kota Probolinggo, alhamdulillah bisa hadir di sini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk hadir mengikuti Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW dan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan 1443 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, semoga momen Isra Mi'raj ini nanti dari tausiah Ustadz Dasat Latif, mudah-mudahan ada tausiah pesan-pesan khusus bagi keluarga besar pemerintah Kota Probolinggo, perlu ada nasihat-nasihat dan seluruh warga Kota Probolinggo sehingga kita semua bisa menempatkan diri kita di jalan yang benar dan betul-betul bisa menjalankan amanah, tugas dan kewajiban yang mana itu menjadi tanggung jawab kita sehingga kita dijadikan orang yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan semua yang mengikuti juga secara live streaming dari akun resmi pemerintah Kota Probolinggo. Tentunya kami tidak bisa mengundang semuanya, kita masih terbatas, mengundang ini hanya 500 di masjid ini, tidak banyak karena memang dalam situasi kondisi pandemi kita tidak bisa membuat acara seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi tentunya tidak mengurangi hikmah dan niatan kita dalam pelaksanaan ataupun melaksanakan kegiatan keagamaan selama adanya pandemi ini. Mudah-mudahan itu dijadikan komitmen kita bersama untuk saling memahami dan mengerti apa tantangan dan rintangan yang dihadapi itu. Mudah-mudahan sebentar lagi kita panjang lebar, gak ada waktu ini Ustadz ya, bebas waktunya, terserah Ustadz. Yang penting kasih penjelasan sehingga di lain waktu insya Allah kita ditakdir bisa berkumpul kembali di Kota Probolinggo, bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Tidak panjang lebar karena yang ditunggu-tunggu ceramah dari Ustadz Dasat Latif, kita berikan kesempatan mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti dan mengamalkan apa nanti yang menjadi himbauan ataupun arahan-arahan sehingga kita semua bisa melaksanakan dengan baik. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Wali Kota Probolinggo. Selanjutnya mari kita ikuti bersama ceramah agama. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Dasat Latif SOS SAG MSI PhD. Beliau adalah dosen Universitas Hasanuddin Makassar. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam.
Ayat ini Jumat dibacakan khatib di mimbar Jumat. Kalau di kantor wali kota ada pengumuman yang harus diulang-ulang, berarti pengumuman itu sangat penting. Ayat ini Jumat dibacakan, berarti ayat ini sangat penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Hui, jangan mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, janda, pelan-pelan, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka, senang, hobi makan barang-barang haram. Contoh, jangan marah, contoh. Sabung ayam didapat sama Kapolres. Lari dia. Kata polisi, jangan lari. Masih lari juga. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Polisi besar perutnya. Jangan lari. Masih lari. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Dok! Jangan lari. Tembak 2 kali. Dok! Masih lari. Tembak 3 kali. Masih lari. Terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Dok! Kakinya ditembak, kepalanya kena. Saya tanya temanku yang polisi, bagaimana caranya bos, kakinya kau tembak, kepalanya kena? Kan jauh sekali itu bedanya. Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Cowok, dek, jangan kau musuhi polisi. Bapak pernah enggak bayangkan kalau tidak ada polisi di Indonesia? Pernah bayangkan tandanya tidak ada polisi di Indonesia? Rumah dirampok, istri dibunuh, anak diperkosa, harta dirampok. Bapak cari siapa? Satpol PP. Nggak ketemu. Saya satpol. Biar kau satpol, nggak jago. Ayo, Bu, Ibu. Mobil dibakar, motor direbut. Ibu cari siapa? Cari siapa? Habaib. Siapa kita cari? Polisi. Saya pergi ceramah, macet, ndak gerak mobil. Saya baca Yasin, ndak goyang-goyang mobilku. Saya baca ayat kursi, belum bergerak. Begitu datang polisi lalu lintas, Ustaz Dasar, Ustaz, goyang saya punya mobil. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang minta uang di jalan, kau melanggar. Kau tidak lihat ini? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Hei. Bapak tahu kenapa kita bisa kumpul di sini? Bapak tahu? 2 hal. 1, diizinkan polisi. Biar Pak Wali Kota mau. Dasat Latif sudah hadir. Polisi tidak izinkan, tidak jalan. Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati siapa bungkus kau? Maka yang baik polisi lindungi ulama, ulama jangan maki-maki polisi. Kita bekerja sama menjaga Probolinggo. 2, kenapa kita bisa tabligh akbar?
Karena mayoritas kita sudah vaksin. Alhamdulillah, sudah vaksin. Kalau pencapaian vaksin di kota ini di bawah 50%, tidak bisa kita. Pak, Pak Wali Kota kasih kau hadiah umroh suami istri. Begitu ke bandara, kata petugas bandara, mana vaksinmu? Mana kartu vaksin? Tidak ada. Mohon maaf, tidak bisa kau ke Saudi. Kenapa? Kerajaan Saudi tidak mau terima orang yang tidak vaksin. Maka vaksin. Ustadz, katanya kalau sudah vaksin ada chip. Memangnya badanmu HP? Chip, Ustadz, ada di sini. Saya sebelum vaksin, karena saya lihat itu hoax di WhatsApp, karena ada itu dia tempel uang koin di sini melengket setelah vaksin. Saya sebelum vaksin, saya ambil koin, saya tempel. Benar melengket. Bukan vaksin, daki. Jangan percaya. Ya, alhamdulillah, saya dengar tadi dari Pak Kapolres, untuk dewasa, alhamdulillah Ustadz, sudah di atas 80%. Lansia ini yang belum Ustadz. Yang tua-tua yang sudah muka-muka sakaratil maut. Vaksin. Bapak-bapak, kakek-kakek yang belum vaksin, vaksinlah. Saya alhamdulillah sudah 3 kali vaksin, sehat walafiat. Bahkan setelah saya vaksin, alhamdulillah saya semakin berani kepada istri saya. Benar Ibu, setelah saya vaksin, langsung saya pulang rumah. Aduh, sakit-sakit badanku ini, saya mau kawin lagi. Kata istri saya, kenapa? Pengaruh vaksin. Jadi bapak-bapak yang ada takut sama istrinya, segera vaksin. Bu, Pak, anak-anak usia 6 tahun sampai 11 vaksin. Wah, membunuh anak kita Ustaz. Pak, tidak mungkin ada orang di Indonesia, otaknya pejabat Indonesia yang mau membunuh rakyat Indonesia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi kalau merampok uang rakyat, itu banyak. Tapi kalau sengaja vaksin membunuh rakyat Indonesia, tidak mungkin bos. Vaksin. Dari kecil kita juga memang sudah divaksin. Namanya imunisasi. Saya waktu SD diimunisasi. Bapak-bapak, habaib saya kira yakin. Ada dulu di sini besar betul. Sampai sekarang masih ada itu di sini. Ada juga di sini. Vaksin. Ini sunnatullahnya. Kalau kalian mau terhindar dari COVID, vaksin. Pun kalau kena seperti influenza biasa, jangan khawatir. Dia bilang itu produk Cina. Mana ada sampean tidak punya produk Cina? HP-mu aja produk Cina. Sudahlah, yang penting kita ikhtiar. Wa qalaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Cek sound. Dek yang itu teknisinya. Eho-nya tutup. Eho-nya tutup. Tutup saja eho-nya. Enggak usah pakai eho. Bassnya diturunkan. Turunkan bassnya. Tutup aja. Treble-nya naik full. Treble full. Volumenya kurangi. Cek. Volumenya kurangi. Cek. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam pilkada, tapi Islamlah secara benar. Saya yakin di sini Pak, masyarakat dan politisinya bukan Islam pencitraan. Coba lihat itu politisi Pak, kalau mau dipilih, penampilannya kala ustadz. Keluar masuk masjid, pakai songkok, pakai gamis, pakai serban. Begitu terpilih, tidak pernah lagi muncul di masjid. Saya waktu dapat undangan ini dari Kesra, saya lihat fotonya, wali kotanya habaib. Berarti orang Probolinggo cinta ulama.
Benar. Mana pernah ada pilkada ulama menang? Kenapa? Wani piro. Alhamdulillah kota kita habaib yang menang. Maka kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan habaib ini bisa menjadi contoh bagi pejabat-pejabat yang lain. Karena selalu orang bilang, ulama jangan berpolitik, habaib jangan berpolitik. Pret. Kalau ulama kau larang berpolitik, habaib kau larang berpolitik, para dai kau larang berpolitik, berarti yang kamu mau yang jadi politisi pengusaha nakal. Yang kamu mau yang jadi politisi yang tidak paham agama. Karena kalian pilih yang tidak paham agama, ya wajar di negeri produsen sawit terbesar di dunia. Tahu produsen sawit terbesar yang menghasilkan sawit terbesar di dunia, Pak? Indonesia. Mana minyak goreng? Mana minyak goreng? Karena kalian milih pemimpin wane piro. Mudah-mudahan di sini tidak begitu deh. Ya. Amin. Amin. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Alhamdulillah. Ternyata di sini pecinta ulama. Tapi sayang di dalam masjid masih banyak setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong. Tapi apa? Handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk. Setan itu bos. Hei. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan HP. Pak, adik-adik. Tahu enggak saya sampai ke sini? Karena menghormati undangan Pemkot. Tahu perjalanan saya? Dari Makassar naik pesawat 1 jam 20 menit ke Surabaya. Dari Surabaya saya tiba jam 8 malam, naik mobil ke Tegal. Sampai di sana jam 2 dini hari. Jam 4 sudah ke masjid ceramah. Belum enak sampai jam 9 selesai ceramah, jalan lagi ke sini. 8 jam perjalanan. 44 kali saya bangun dari tidur belum sampai-sampai. Begitu panjangnya perjalanan ke sini. Sampai lagi di sini belum enak tidur. Datang lagi ke masjid. Untuk apa? Menghormati undangan sampean semua. Jadi tolonglah hargai juga perasaanku, kasihan. Saya sudah hargai undangan sampean. Tolong sampean hargai perasaan saya. Selama saya ceramah janganlah kau pegang itu HP-mu. Nggak enak saya ceramah ke begini. Saya serius, simpan dulu HP-mu bos. Ustadz, kita mau rekam Ustadz. Kalau bapak yang rekam gambarnya kabur. Kenapa? HP kameramu sudah rusak. Jelek suaranya. Gimana caranya Ustadz kita mau? Tuh ada yang rekam. Tuh ada kamera mas saya. Gambar jernih, suara jelas. Bagaimana cara mau lihat Ustadz? Gampang, buka YouTube. Tulis Dasat Latif Isra Mi'raj Pemkot Probolinggo. Keluar itu. Sudah itu like and share. Hei, anak muda. Ada IG-mu, Instagram, ada Facebook, ada TikTok, ada. Kalau kau ikut artis apa yang kau dapat? Kau follow artis di IG-nya. Yang paling banyak followernya di Indonesia. Apa kau dapat dari artis itu? Hai guys, kita lagi di Plaza Indonesia guys. Apa kau dapat dong? Habis saja kuotamu. Hai guys, kita lagi beli baju guys. Ini warna pink guys. Apa kau dapat? Beleng-beleng. Coba, kalau kau ikuti para ulama, kau ikuti habaib, kau follow dasat, kau follow penceramah, apa yang kau dapat? Kau dapat amal jariah.
Ingat, ketika dikubur, semua amalmu sudah tidak bisa. Tidak bisa lagi kau sholat kalau kau dikubur. Tidak bisa lagi kau puasa kalau kau dikubur. Tidak bisa lagi kau istighfar ketika dikubur. Tidak bisa lagi kau sedekah ketika kau dikubur. Ada 3 yang mengalir terus amalmu. Kirim transfer terus. Meskipun kau sudah jadi tulang belulang. Satu di antaranya ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu bermanfaat itulah yang kau dapat dari ulama. Maka follow dia. Follow sebentar ya. Gimana caranya Ustadz? Tulis Dasat Latif 1212 centang biru. Waqala idzan. Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Pak Kapolres yang saya hormati, dalam kitab dijelaskan, suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Nabi melihat ada manusia, ada malaikat 1 juta jari-jarinya, 1 juta lebih jari-jarinya. Bapak-bapak berapa jari-jarinya Pak? 10. Cacat dong. Masa anda ada jari-jari kakimu? Kok jalan ada jari-jari kaki? 20 men. 20. Ini malaikat lebih 1 juta Pak. Nabi kagum. Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air hujan. Pak Ketua DPR, yang penampilannya malam ini seperti pengantin baru. Ada ndak manusia yang pandai mencatat air hujan? Bib, ada kira-kira penduduk Habib pandai mencatat air hujan? Ndak mungkin. Kenapa? Banyak dan jumlahnya jatuhnya bareng-bareng. Begitu banyaknya ndak ada yang bisa catat. Lalu Nabi bertanya ke malaikat ini, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, semua aku catat ya Muhammad. Satu yang tidak mampu ku catat, apa? Ketika umatmu berkumpul di Masjid Agung Probolinggo, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah berikan kepada mereka yang hadir di tempat itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pak, Bu, Bapak harus tahu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa orang masuk surga Ustaz? Timbang kebaikannya, timbang keburukannya, ternyata lebih banyak kebaikannya, pahalanya kebaikan daripada dosanya, meskipun selisihnya 0,1%. Berapa banyak pahala yang Bapak sudah lakukan? Ada yang tahajud tiap malam? Tidak ada. Ada yang Senin Kamis tiap pekan? 2 orang. Ada yang haji tiap tahun? Tidak ada. Ada yang sudah bangun masjid sendiri? Tidak ada. Lalu apa pahala nanti untuk imbangi akhirat kita, dosa kita? Pahala kebaikan perbanyak ketika sampean berkumpul seperti ini, bersalawat kepada Rasulullah, karena pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Maka malam ini saya mau ajak kita bersalawat. Bisa? 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 Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapaknya. Bisa? Bisa? Nah, bapak-bapak diam, ibu-ibu dulu kita dengar. Ayo Bu, jangan mau kalah Ibu. Ayo salawatan bareng-bareng Bu. Yuk, bisa Ibu? Yuk, mari salawat bareng-bareng. Salatullah, salam ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Alhamdulillah, cukup. Nilainya 8,1. Memang perempuan tidak bisa kencang. Suara begini namanya sahdu.
Suara begini yang membuat laki-laki terpesona dan tergoda. Makanya ibu-ibu, gadis-gadis, janda-janda, ketika kau ditelepon kepala dinas, jangan kau mendayu-dayu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Bagaimana orang tidak terpesona? Lagi di mana dek? Di kantor aja Pak Kadis. Yang tegas. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di kantor. Lagi apa tanya-tanya? Tidak diteleponnya lagi kau besok. Ini waalaikumsalam. Bagaimana tidak terjadi layangan putus? Ibu di sini tahu juga layangan putus. Jangan percaya film hoax itu. Pembohong itu film. Masa kita laki-laki baik-baik disangkanya lagi selingkuh? Wah. Diam, bapak-bapak. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo keras-keras ya, bareng-bareng ya. Ayo. Salatullah mullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Nilainya 8,5. Mau saya yuri. Sedulur-sedulur sampean diam, kita dengar ini yang di atas. Kita dengar ini. Kapan lagi kita kerja ini bos-bos ya? Diam. Ayo Pak, jangan mempermalukan tokoh masyarakat. Yuk. Diam. Kita dengar, diam. Ya. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah mullah ala yasin. Alhamdulillah, nilainya 9,9. Ada ketua DPR, berapa penduduknya? Ya kan? Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Wali Kota yang terhormat, Bapak Haji Habib Hadi Zainal Abidin yang saya hormati, Bapak Kapolres, saya tidak mau sebut namanya Bapak, nanti salah Pak. Bapak Ketua DPRD, Kepala Pengadilan, Kajari, Ketua Majelis Ulama, semua yang saya hormati dan saya cintai karena Allah. 1400 tahun yang lalu terjadilah peristiwa yang sangat spektakuler, yang mana peristiwa itu sekali saja terjadi seumur dunia ini. Apa gerangan? Diperjalankan seorang manusia dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lanjut ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis take off, naik ke langit 1 sampai ke 7. Dari langit ke 7 ke Sidratil Muntaha, Mustawa Sabaha, berdialog dengan Allah, lalu kembali ke muka bumi. Kenapa peristiwa ini luar biasa Ustadz? Karena perjalanannya sangat jauh, waktu yang ditempuh sangat ringkas. Dalam ayat dikatakan lailam, sebagian malam saja. Makanya orang Arab waktu itu berkata, terutama Abu Jahal, ayuhan nas, wahai manusia, penduduk Mekah, inikah Muhammad yang ku percaya sebagai nabi? Ternyata dia pembohong. Katanya dari Masjidil Aqsa tadi malam, katanya dari Palestina tadi malam, hari ini ada lagi di Mekah. Mereka tidak masuk akal. Kenapa? Karena waktu itu Mekah Palestina kendaraan paling cepat, naik kuda. Berapa waktu yang dibutuhkan? 1 bulan kesananya, pulangnya 1 bulan, PP 2 bulan. Sementara Nabi tidak cukup 1 malam. Tidak masuk akal mereka. Ternyata mereka lupa. Sebenarnya kejadian Isra Mi'raj itu bukan kehendak Nabi, tapi Allah yang berkehendak. Kita simak ayat yang dibaca Qori tadi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Apa yang dimaksud memperjalankan? Berarti Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres. Nabi yang diundang berarti semuanya ditanggung sama yang mengundang. Contoh,
malam ini saya diundang sama Pemkot, saya diundang oleh wali kota secara resmi, maka sepanjang perjalanan saya, siapa yang tanggung? Pemerintah kota. Tiket, mobil, makan, nasi kabuli, amplop. Tentu dengan isinya. Siapa yang tanggung? Habib. Kenapa? Saya diundang, bos. Habib telepon saya. Dasat, ya Bib. Kau datanglah ceramah ke saya, ke Probolinggo. Kau beli tiket sendiri ya? Wah, saya bilang, mohon maaf Bib, saya lagi mencret. Iya, karena saya diundang, ya pasti ditanggung oleh negara. Kenapa? Saya undangan. Habib, diminta ke Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri, dinas, maka sepanjang jalannya ditanggung oleh negara. Kenapa? Lagi tugas. Tapi kalau Habib ke Singapura, jalan-jalan bawa istri, pakai uang negara, korupsi namanya. Nah, karena saya diundang, karena Allah yang mengundang, maka tidak ada yang mustahil buat Allah. Jangankan Makkah Palestina, saya kasih contoh sederhana. Beberapa 3 Jumat yang lalu, saya diundang seorang pengusaha di Kalimantan Selatan, Batu Licin namanya. Saya dijemput pakai pesawat pribadi ke Makassar. Jam 8 tiba. Jam 9 tinggalkan Makassar, pakai pesawat pribadi. Saya bilang enaknya jadi ustadz. Orang bayar pajak, orang bayar pesawat, kita yang nikmati. Landing jam 9, jam 10. Khutbah jam 12. Selesai jam 12 sampai kira-kira jam 1. Makan siang jam 1. Lewat makan siang, ceramah sedikit dengan keluarga beliau. Sudah itu balik ke Makassar. Sebelum jam 4, saya sudah tiba di rumah. Tanpa sepengetahuan saya, ketika saya buka baju dan saya gantung di kamar, ternyata ada semut ikut di kantongku. Tahu semut ibu? Tahu semut? Sembunyi di kantong. Begitu saya keluar kamar, ini semut keluar dari kantong. Dia kumpul temannya sesama semut, dia pidato. Cuma bapak tidak tahu, saya terjemahkan. Pidatonya ini semut. Saudara-saudara sekalian bangsa semut. Baru saja saya pulang dari Batu Licin, Kalimantan Selatan. Kata semut yang lain, jam berapa kau pergi bro? Dia bilang tadi pagi, jam 9. Jam 4 sore kau ada lagi di sini? Iya, buktinya kau lihat saya tuh di depanmu. Tidak masuk di akal. Kau keluar saja, baru di jalan raya, diinjak kau angkot, mati, tenggelam kau di sumur. Tidak mungkin. Kata semut yang ikut di kantongku, betul itu yang kau bilang. Kalau saya jalan, ini bukan saya jalan. Saya ikut sembunyi di kantongnya Dasat Latif. Dia dari rumahnya naik mobil ke bandara. Dari bandara naik pesawat ke Kalimantan. Pulang pun demikian. Betul saya tidak pernah tinggalkan kantongnya. Tapi betul saya pulang dari Kalimantan Selatan. Masuk akal? Masuk akal? Nih, pena saya sudah keliling-keliling dunia. Sabang sampai Merauke. Dari Saudi, dari Mesir, dari Roma, keliling-keliling. Padahal dia tidak bisa bergerak. Pergi situ. Pindah kau situ. Tidak bisa gerak. Tapi demi Allah dan Rasulnya, dia sudah keliling. Siapa yang keliling? Dasat Latif. Dia numpang di kantongnya. Begitu mestinya kita memaknai kejadian Isra Mi'raj. Bapak-bapak yang sudah usia-usia sakaratil maut. Mana yang manusia sakaratil maut ini? Beliau sudah tua ya. Guru kita. Waktu beliau muda, orang Jawa telepon ke Jakarta, gimana cara teleponnya? Satu disimpan di sini, satu diputar. Halo, Surabaya, halo, Jakarta. Mana pernah beliau bayangkan 2021 orang yang ada di Saudi
teleponan sama orang di Probolinggo, bicara, saya lagi di belakang Ka'bah, bah. Ini Ka'bah, bah. Ini Ka'bah. Tidak pakai kabel. Dulu tidak pernah dipikirkan, sekarang terjadi. Dengan izin Allah. Saya yakin suatu saat ilmu dan teknologi mampu membuktikan kebenaran kejadian Isra dan Mi'raj. Poin kedua. Kenapa Nabi diisrakan? Ibu-ibu, dalam Islam ada yang tahu tanggal berapa Nabi Isra Mi'raj? Tanggal berapa? Saya kasih hadiah. Ayo, yuk. Siapa yang tahu uang merah? Tanggal berapa Nabi Isra Mi'raj? Ayo. Sebut, jangan langsung sebut. Nah, kau kecil, sini. Cepat nak, sini cepat. Cepat, lari. Cepat. Ya. Jenengi sopo? Raditya. Sebelum kamu jawab pertanyaannya ada passwordnya. Siapa namanya ibunya istri wali kota? Nggak tahu. Weh, nggak jadi kalau gitu dek. Oke, bercanda. Tanggal berapa Nabi Isra Mi'raj? 27 Rajab. Alhamdulillah, hadiah 100.000. Masih beda rasanya uang ustadz dengan uang Kapolres. Nah, monggo. Ayo. Ibu-ibu, waktu saya kecil sudah tahu tanggal berapa? Kenapa? Ibu saya nyanyi kalau perkenalkan sejarah Nabi. Bercerita tentang maulid, ibu saya sambil cuci piring, Bib. Cerita soal maulid, cuci piring. Pada zaman dahulu kala. Saya bilang, zaman apa ibu? Pada zaman jahiliyah. Zaman dulu kan banyak, ada zaman batu, zaman dulu juga itu. Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya, siapa namanya mak? Nah lanjut lagi. Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Surabaya atau Pagetan? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Wali kota atau wakilnya? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Itu maulid. Isra Mi'raj. Lain lagu-lagunya. 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu lagu ibu-ibu dulu. Tidak pernah ikut majelis taklim. Jilbabnya juga seadanya. Dulu. Sekarang lagu-lagu majelis taklim apa? Putar ke kiri nona. Putar ke kiri. Kanan sekarang kanan. Beleng-beleng. Apa artinya itu? Putar kiri, putar kanan, putar kiri. Katanya majelis taklim. Tiap bulan dengar pengajian. Tapi olahraganya di kantor wali kota. Ibu-ibu di depan. Bajunya sempit. Roknya sempit. Dia memimpin. 1, 2. Bapak-bapak di belakang. 3. Apa ndak hancur? Bu. Hei. Apa dilarang perempuan olahraga? Olahraga ibu biar sehat. Apa dilarang perempuan sepedaan? Silahkan, tapi jangan sempit-sempit bajumu deh. Sudah sempit, besar pula. Seperti orang sudah tabrak tiang listrik. Ya. 27 Rajab. Disebut tahun duka cita. Kenapa tahun duka cita? 2 orang yang meninggalkan Nabi. Dicintai dan mencintai Nabi. Meninggal pada tahun yang sama. Istri beliau Khadijah dan paman beliau Abu Talib.
meninggal pada tahun yang sama. Ibu dengar, tolong didengar baik-baik. Begitu dukanya Nabi ditinggal istri, sampai Nabi bersabda, tolong dengar ibu-ibu. Barang siapa seorang istri meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, percaya istri calon penghuni sorga. Jadi kalau besok-besok ibu lebih dulu meninggal, suamimu berduka. Kenapa ini istri saya meninggal? Tiap subuh dia bangunkan saya sholat, ya Allah. Duhur dia ingatkan saya sholat. Meskipun dia gendut. Tapi aku sayang, ya Allah. Saya bisa ngaji karena dia, ya Allah. Kenapa bukan istri tetangga saya dulu yang mati? Itu ibu calon penghuni sorga itu, Bu. Benar penghuni sorga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suaminya langsung masuk kamar, merdeka! Salatullah salah ala toha Rasulillah. Ayo semua, salatullah Allah ala Yasin. Poin kedua Isra Mi'raj kita. Pak, Bu, jadilah rumah tangga yang bahagia. Bapak-bapak, saya tanya, bisa enggak Bapak jadi anggota DPR tidak pernah caleg? Orang gila itu masuk enggak pernah caleg, duduk pasang Garuda pret, orang gila. Bapak-bapak, tolong jawab. Bisa enggak Bapak jadi wali kota tidak pernah ikut pilwali? Tiba-tiba pasang Garuda, orang gila. Ayo, Bapak-bapak, bisa enggak jadi tentara polisi tidak pernah mendaftar dan sekolah kepolisian tentara? Tidak bisa. Tapi demi Allah, tanpa fakultas kedokteran, tanpa ikut pilcaleg, tanpa ikut pilkada, tanpa pendidikan polisi tentara, sedulur-sedulur, tuan-tuan, bapak-bapak, boleh jadi suami yang soleh. Berarti menjadi suami yang soleh jauh lebih gampang daripada jadi wali kota. Dan jadi wali kota, matinya banyak pertanyaannya. Ngeri. Tanya sama malaikat Mungkar Nakir, dia bawa. Ini wali kota ini. Marah buka. Tunggu dulu. Pak, tapi jadi wali kota lebih gampang masuk surga daripada ustad. Kok bisa ustad? Saya ceramah, ayo sholat berjamaah, pahalanya 27 kali lipat. Yang datang cuma 2, itu pun sudah tua. Ayo sholat jamaah adik-adik, tidak ada yang datang. Tapi begitu wali kota datang sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah saya dapat dia sholat subuh. Oh, ajudan telepon Pak Kadis. Pak Kadis, kau dicari wali kota. Katanya tidak pernah sholat subuh. Besok belum azan sudah ada di sini Pak Kadis. Iya. Begitu juga Kapolres. Lebih gampang beliau masuk surga daripada Ustadz Das'ad. Kenapa bisa Ustadz? Saudara-saudara sekalian jangan mabuk. Saudara-saudara sekalian jangan ke panti pijat. Bahaya, menggoyangkan iman ke panti pijat. Lain dipijit, lainnya mengeras. Wah, apa kata anak muda? Urusanku Ustadz, saya mau masuk surga atau neraka urusan saya. Kenapa kau yang mau urus? Tapi Kapolres datang dengan seragam dan tongkatnya. Tutup. Maksiat, judi, tutup. Selesai. Maka keliru orang-orang tokoh-tokoh seperti ini. Pejabat-pejabat kita ini keliru ketika tidak memudahkan jabatannya masuk surga. Anggaplah kami para ulama
Pak Kapolres masuk surga, masih ngantri Pak. Kenapa ngantri? Banyak ulama di Probolinggo. Ulama NU, ulama Muhammadiyah. Banyak. Ulama Probolinggo masuk. 300 orang Pak ngantri. Tapi begitu Allah katakan, Kapolres Probolinggo. Lancar satu dia Pak sendiri. Iya. Penghafal Quran Probolinggo ngantri Pak 2000 orang. Begitu dikatakan wali kota Probolinggo, oh satu dia. Tidak perlu ngantri sendiri. Tapi begitu kalau salah, ulama yang salah, ulama dari mana, kecamatan apa, masih ngantri carinya. Tapi begitu dibilang wali kota Probolinggo, itu dia salahnya, cepat kata udah. Gampang. Jadi tinggal bapak-bapak mau pakai jabatannya masuk surga atau ngantri di neraka. Lanjut. Ya. Maka hikmah pertama, jadilah suami yang baik. Pak, kasihan, sudah rumah ngontrak-ngontrak. Makan kadangkala susah. Masa sama istri tidak akur? Kapan kalian bahagia? Kalau orang kaya, anggota DPR, pun kalau rumah tangganya berantakan, paling tidak dia punya mobil dinas, gaji bulanan, tunjangan bulanan, fasilitas dari negara. Meskipun suami istri selalu bertengkar, dia dapat nikmatnya jabatan. Kalau sedulur-sedulur sampean pengangguran, sudah istrimu jelek, bau ketek, banyak utang, tidak pernah lagi kau akur. Neraka dunia akhirat bos. Jangan ketawa, saya serius ini. Maka sampaikan ke istrimu, sayang, kita memang ngontrak-ngontrak, kita memang susah. Tapi mari saling mencintai dan menghormati. Biarkan orang menghina kita. Biarkan orang menuduh merendahkan kita. Tapi kita harus saling mencintai karena Allah. Bahagia. Ingat kata Nabi, bukan bagian dari umatku suami yang tidak tahu menghargai istrinya. Jadi kalau istrimu ngamuk-ngamuk, cerewet, memang fitrahnya perempuan cerewet. Kalau dia tidak cerewet, perlu kau periksa baik-baik itu. Mana ada perempuan tidak cerewet? Memang sudah begitu fitrahnya perempuan. Suka marah-marah Ustadz. Memang begitu perempuan. Kenapa? Gajimu cuma 3 juta 1 bulan. Cicilan motor sudah berapa? Pembeli minyak goreng berapa? Pembeli beras berapa? Anakmu sekolah 3, mana bisa cukup 3 juta 1 bulan. Maka ketika duitnya tidak cukup, ngomellah dia. Maka supaya istrimu berhenti ngomel, tambah duit bulanannya. Kalau sudah tambah duit bulanannya masih ngomel, tambah jumlahnya jadi 2. Paham? Paham? Saya, kalau saya lihat istri saya sudah mulai bengkok-bengkok mukanya, saya ambil selimut, tidur. Semakin diladeni, makin susah hidup. Kalau dia ngomel, tidak ada ilmu yang paling hebat menghadapi istri tukang ngomel. Diam, sabar. Karena biar kau jelaskan tidak masuk di akalnya. Sudahlah, diam saja. Tidak ada laki-laki hebat di depan suami, istri. Tidak ada laki-laki suami yang hebat depan istrinya, termasuk wali kota. Termasuk Kapolres, tanya ini. Mana Ibu Kapolres? Mana ada polisi jago depan istrinya, takut sama istrinya. Dia bilang, temanku yang polisi, bukan kami takut sama istri Ustadz. Cuma ini istri sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Bagaimana Ustadz?
Kalau Ustadz, saya tidak takut sama istri saya. Cuma istriku lebih berani dari saya. Sudah, Pak. Uy. Dengar. Kalau mau bahagia, bawa pulang ini. Jadi suami yang sabar. Kapan Bapak bilang, saya yang cari nafkah, saya ngangkat kredit, saya bangun rumah, saya beli mobil, kamu ndak hormati saya. Setan lagi ngomong di bibirmu. Ngomel-ngomel, kamu selalu terlambat pulang. Alasan rapat. Ternyata kau pergi merapat. Nggak usah dilayani, nyanyi saja. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati. Terpaksa aku harus begini. Selesai. Ibu juga. Uy. Ibu juga kalau ngomel batasi sedikit. Jangan ngomelnya 24 jam. Iya. Bu. Pernah dengar cerita istri yang didorong ke sumur? Pernah dengar, Pak? Jadi begini. Di Sulawesi Selatan ada ibu-ibu nanya ke saya, Ustadz, kenapa itu istri saya tidak betah di rumah suami saya? Ini ibu bertanya, kenapa suami saya bawaannya mau keluar terus? Tidak betah di rumah. Saya takut dia tersinggung. Saya ceritakan lah, Pak. Suami istrinya suka ngomel. Suatu ketika suaminya belikan emas. Dibelikan berlian, emas, perhiasan. Senanglah istrinya. Kata suaminya, di mana saya bawa ini orang ini? Dia ingat, oh ada sumur tua di kampung. Dia bilang sama istrinya, Dek, kita pergi ziarah sumur tua. Ayo bang, bawalah sampai. Begitu dia lihat, Dek, kata suaminya, lihat itu sumur, dalam dak? Kata istrinya, dangkal bang. Serius, dangkal. Airnya, paling sampai lutut bang. Dalam hati suaminya berarti aman. Suaminya bilang, kau coba lihat lagi. Dekat-dekat bibir sumur, didorong istrinya masuk ke sumur. Cuk, cemplung, pak. Kata suaminya, ngomel aja kau di situ, ndak ku dengar juga. Ngomel, kau suka ngomel di situ. Suaminya di atas merokok. Ngomel kau di situ, ngomel terus. 1 jam kemudian, ini sumur usianya 400 tahun, Pak. 1 jam kemudian tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk hitam tinggi besar keluar. Kaget suaminya. Hei, siapa kamu? Kata ini makhluk, saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam ini tenang-tenang. Ada perempuan 1 jam di dalam, ngomel aja kerjanya. Lebih baik saya lari. Bayangkan ibu, jin aja ndak betah kalau ibu suka ngomel. Apalagi kalau suamimu pensiun. Jelas? Hikmah pertama, yuk pulang rumah, hargai suami. Suami pulang ibu, dia mengeluh dan capek, peluklah dia sambil ibu menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Wah, tenang suami. Langsung dia bilang, bulan depan saya belikan kau cincin sayang. Masuk lagi kamar suami, berantakan kamar. Marah lagi suamimu, apa ini, ndak ada kau kerja berantakan kamar. Peluk suamimu dari belakang sambil kau cium. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Selesai. Berhenti itu. Jangan juga setelah istri bapak-bapak mulai batuk-batuk dan tua, bapak juga nyanyi. Singgih, diambil kepalanya sambil menyanyi. Bila Israel datang menjemput. Salatullah salamun ala toha
Rasulillah salatullah Allah ala Yasin. 3. Ketika Nabi berduka, ringkas kisah Isra Mi'raj, Allah kasih apa? Allah kasih apa? Sholat. Ketika Nabi duka, ketika Nabi sedih, Allah tidak kasih Muhammad kau puasa Ramadan, Muhammad kau haji, Muhammad kau zakat. Tidak. Apa Allah perintah? Nih saya kasih kau sholat 5 waktu. Yang artinya ketika ada bapak ibu punya masalah dalam hidup, sholatlah solusinya. Bapak ibu, sedulur-sedulur, ada enggak di sini yang tidak ada masalahnya? Ada? Muka-muka penuh masalah semua di sini, Pak. Ayo. Pak Wali Kota. Banyak masalahnya. Apa masalah sekarang paling besar? Berpikir supaya bisa 2 periode. Ih, Pak, coba tanya. Ayo, tanya dia. Sudah 2 periode, apalagi dipikir? Mudah-mudahan bisa jadi gubernur. Sudah jadi gubernur, selesai masalahnya, ditangkap KPK. Itu kan banyak pejabat begitu. 2 periode bupati, selesai jadi gubernur. Surga ditangkap KPK. Kapolres, apa masalahnya? Mau jadi 3 bunga, kombes. Dasat Latif, apa masalahnya? Tidak pernah tinggal di rumah, Pak. Kadang-kala ditipu. Ustadz, berapa jam naik speed? Paling lama 2 jam, Ustadz. Sudah 3 jam belum sampai-sampai. 4 jam belum sampai. Haji, Bapak bilang 2 jam. Ini sudah 4 jam belum sampai. Dia bilang, sebenarnya 9 jam, Ustadz. Kenapa kau bilang 2 jam? Karena kalau saya bilang 9 jam, pasti Ustadz tidak mau datang. Belum lagi masalah saya, Pak Wali, yang paling banyak sekarang, setelah saya viral, banyak janda-janda curhat. Benar Ibu, benar, curhat modus. Ustadz, saya lagi berduka, suami saya meninggal dunia, tolong kasih saya doa-doa penenang hati. Saya balaslah supaya dia tidak galau. Lama-lama dia bilang, Ustadz, hati saya sudah mulai tenang, tapi saya butuh imam dalam hidupku, Ustadz. Saya bilang, mudah-mudahan ibu segera dapat imam yang terbaik. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Semua kita punya masalah. Ketua DPR punya masalah. Apa masalahnya? Menjalankan janji-janji kampanye. Pilih saya. Kalau saya pilih, ini nomor HP saya. Ada masalahmu, telepon 24 jam. Begitu terpilih, diganti nomor HP-nya. Aduh. Ada begitu di sini? Ada? Tidak ada. Berapa anggota DPR di sini, Pak Ketua? Kabupaten ini? Berapa? 30. Berapa yang hadir malam ini? Cuman 1. Lihat wajahnya baik-baik. Pil caleg berikutnya coblos lagi. Yang lain lupakan. Benar. Coba lihat itu para caleg kalau mau dipilih. Biar dah diundang datang, senyum bawa kopi. Begitu terpilih tidak ada yang muncul. Banyak begitu. Banyak begitu. Kamu salah, kenapa kau pilih? Pernah dengar cerita anggota DPR di akhirat? Hah? Belum. Masuklah penghafal Quran surga. Begitu masuk surga, dilihat, kenapa banyak anggota dewan dalam surga ini? Dia protes sama malaikat. Malaikat penjaga surga. Malaikat, kenapa banyak anggota dewan? Di negara saya anggota dewan banyak ditangkap KPK. Kata penjaga surga, "Tidak usah ribut. Itu cuma reses. Sebentar lagi dia pulang ke tempat aslinya." Tiba-tiba pemborong ketawa. Kontraktor. Saya juga bilang, Bapak pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Biasanya kontraktor itu Pak Wali tim sukses. Yang ada di samping Bapak.
Pernah dengar kontraktor di akhirat? Jadi penghuni surga, penghuni neraka SMS-an. Dia bilang penghuni surga, Mas bro, bagaimana kabarmu di neraka? Aduh, tidak ada enaknya di sini. Di blender terus kita, tidak ada ngaso. Kata penghuni neraka, kamu bagaimana kabarmu? Oh, nyaman kami di surga ini. 1 laki-laki, 7 bidadari, men. 7. Jadi bapak-bapak yang takut poligami, tenang. Di akhirat 7 bos. Tidak usah cemas ibu. Di akhirat tidak ada cemburu. Wah, tiba-tiba ini penghuni neraka katakan, bolehkah kami jalan-jalan lihat situasimu di situ? Kata penghuni surga, boleh aja, tapi bagaimana caranya ya? Penghuni neraka kan kreatif. Gampang. Kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Bagaimana? Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, proyek dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua, selesai 70%. Hari ketiga, tuntas, efektif dan efisien sesuai kontrak kerja. Sampai di tengah. Ini kontraktor, proyek penghuni dari neraka, dia intip surga. Kenapa ini penghuni surga belum mulai jembatannya? Dia teriak, Mas bro, kenapa belum mulai pekerjaanmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Apa jawaban dari surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pemborong, pengawas, panitia, ada semua di situ. Nah, Bapak Ibu kembali fokus yang ketiga. Begitu ada masalah, Allah kasih ista'inu bisabri wassalah. Ustadz, kenapa ya anak saya susah kena nasihat? Lihat sholatnya. Ustadz, kenapa rumah tangga saya susah bahagia Ustadz? Mobil ada, gaji ada, tapi tidak bisa bahagia. Lihat sholatnya. Saya sholat Ustadz. Betul Bapak sholat tapi tidak ikhlas. Hayyalah sholat. Asar lagi. Barusan duhur. Kok tidak ikhlas? Saya sholat Ustadz. Betul kau sholat tapi main-main. Tidak serius ketemu Allah. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina anta alaihim. Kau ketawa membayangkan dirimu sendiri toh? Sholat kayak tidak semangat ketemu Allah. Allah. Ada juga yang terlalu semangat. Allah. Mas. Sampean mau ketemu wali kota. Selain wali kota juga sebagai habaib. Pasti sampean pakai baju yang baik. Pilih waktu yang baik. Pakai parfum. Pilih tempat yang terhormat. Ketemu wali kota. Padahal wali kota ini ada pensiun dan hilang jabatannya. Tapi kalian sangat muliakan. Masa mau ketemu Allah, baju seadanya. Ada juga ibu-ibu yang tanya, Ustadz, bolehkah kami sholat tidak pakai BH? Kenapa lagi bu? Panas Ustadz, duhur tidak ada kipas di rumah. Boleh, tapi namanya kalian tidak hormati ketemu Allah. Masa mau ketemu wali kota tidak pakai BH? Ini Pak Wali. Ya, wajar 30 tahun sholat kalian masih suka gosip. 30 tahun sholat masih hobi makan uang haram, uang riba di bank. Kenapa? Padahal sholat itu as-salatu inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa? Karena sholat kalian sekedar gugur kewajiban. Ayo Pak, percaya Pak, kecil buat Allah kasih sembuh penyakitmu. Bukan dokter yang sembuhkan penyakit, Allah. Kalau dokter yang sembuhkan penyakit, mestinya tidak ada dokter yang wafat karena COVID. Banyak.
Kalau dokter yang menyembuhkan penyakit, mestinya tidak dokter yang sakit. Tapi berapa banyak dokter ketika dia sakit, dia juga ke dokter. Dan saya sampai sekarang ini, mohon maaf kalau ada dokter di sini. Saya sampai detik ini belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke klinik dokter, saya juga yang beritahu penyakitku. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Ustaz. Kenapa Ustaz? Ini dok agak menceret-menceret saya ini 2 hari. Kenapa bisa? Dalam hatiku ya urusanmu dong. Masa saya lagi kasih tahu kamu? Yang hebat itu baru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pasti kau menceret Ustaz. Nah itu hebat itu. Pak, Allah tanpa Bapak beritahu, Allah sudah tahu apa penyakit Bapak. Siapa punya dunia? Ayo saya tanya, siapa punya dunia? Allah. Mustahil dunia dalam genggaman, kalau yang punya dunia kau jauhi. Mustahil. Contoh, saya akrab dengan Habib. Assalamualaikum Bib. Saya lagi di Probolinggo Bib. Mau keliling-keliling nih lihat jamaah. Tapi saya tidak punya mobil Bib. Apa kata Habib? Tenang Ustadz. Beliau telepon ajudan. Ajudan, siap Pak Wali. Itu ada Ustadz di bandara. Kau jemput dia, bawakan mobil. Isi full tangki, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. 2 jam kemudian datang ajudan. Izin Ustadz, kiriman dari Pak Wali. Selesai urusan saya mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya, tidak pernah kenal, datang dari Sulawesi. Tidak pernah kenal Habib, tidak pernah ketemu, tidak pernah jumpa, tidak pernah dengar nama. Datang, halo Bib. Ya, saya lagi di kota ini Bib. Pinjam dulu mobilmu. Siapa ditelepon Habib? Pak Wali. Siapa ditelepon? Ajudan? Bukan, Kapolres. Ada tukang tipu itu di bandara. Kau tangkap itu. Begitu juga sampean. Tidak pernah sholat. Sholat cuma hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Tiba-tiba kau kena musibah. Ya Allah. Sudah capek. Ya Allah. Kata Allah, malaikat karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Jelas. 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 Saya kasih lagi contoh. Pak Wali ada ajudan. Mana ajudannya Pak Wali? Nah, ini Pak Wali kalau panggil ajudan. Ajudan. Itu ajudan biar lagi ngaso. Tidur-tidur. Langsung lompat. Siap Pak Wali. Perintah. Kacang ini langsung ditelan dengan kulit. Iya toh Pak Wali? Ada kira-kira ajudan dipanggil. Ajudan. Tunggu dulu Pak. Sini. Bapak anda lihat saya sibuk. Wah, dimutasi kau. Padahal Pak Wali paling jago 5 tahun, 10 tahun paling lama. Meskipun ada lagi minta 3 periode. Pret. Coba. Pak Wali ada hilang jabatannya. Tapi begitu takutnya staf beliau. Kenapa ketika Allah yang memberikan kalian rezeki, yang menutup aib kalian, yang memberikan kalian napas, yang memberikan kalian janji-janji sorga dan ancaman neraka. Ketika kalian dipanggil Allah, hayya 'alas shalah. Apa jawaban kalian? Tunggu, lagi meeting. Sudah Allah katakan ya sudah, kau uruslah itu. Hayya 'alal falah. Sini, saya kasih kau kemenangan. Saya sembuhkan penyakitmu. Saya kasih kau sembuh. Saya kasih kau keinginanmu. Hayya 'alal falah itu artinya sini saya kasih kau kemenangan. Apa yang kau minta saya kasih kau. Itu hayya 'alal falah. Tapi apa jawaban kita? Tunggu. Lagi ada pembeli. Wajar. Hidupmu merantau ke sini. Sudah 25 tahun. Masih susah lepas dari kredit. Kenapa? Kau jauhi Allah sang pencipta dunia dan akhirat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Banyak yang ingin kita sampaikan. Tapi waktu jualah yang membatasi kita. Makna terpenting dari Isra Mi'raj ini. Perbaiki sholat. Kalau sholat kita baik Pak. Kecil ini dunia. Maka awal Isra Mi'raj. Keajaiban tidak masuk akal Nabi bisa jalan. Ya kan?
Palestina, Makkah Palestina naik ke langit. Itu tidak masuk akal. Allah kasih solat. Artinya, kalau solat kalian pelihara dengan baik, keajaiban dunia kecil buat Allah. Bagaimana caranya bisa haji? Dia cuma pegawai honor. Jangan pikir caranya men, biar Allah yang ngurus. Yang kalian pikirkan bagaimana solatku bisa baik. Alhamdulillah, saya lihat semua kalian muka-muka rajin solat. Alhamdulillah. Tapi jangan cukup sampai di situ. Hidupkan solat berjamaah. Hidupkan solat jamaah. Alhamdulillah, di kota ini, di mana-mana masjid saya lihat penuh. Terutama kalau subuh. Alhamdulillah, penuh Pak. Sampai di luar, tidak ada di dalam. Ya gak ada di dalam orang tua yang sudah batuk-batuk. Ayo, jelang Ramadan, mari saling nasihat menasihati. Saling berpastabikul khairat, saling ajak mengajak untuk datang ke masjid. Pak Wali sangat mudah ini memakmurkan Allah. Kabupaten ini meskipun kecil, penduduknya tidak sampai 300 ribu. Tapi kecil buat Allah untuk mensejahterakan. Ajak saja rakyat kita beriman kepada Allah. Biar Allah yang ngurus kesejahteraannya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Itu janji Allah. Penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepadaku, aku akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Demikian, terima kasih Bib Pak Wali yang mengundang saya. Terima kasih para Porkopinda yang karena kemuliaan Bapak Ibu, saudara-saudara, sehingga masyarakat bisa hadir melihat Bapak dan tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah rahmati jabatan dan pangkat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sehingga bukan hanya pejabat di dunia, tapi insya Allah memimpin rakyatnya pejabat di akhirat kelak. Amin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin muslimin muslimat rahimakumullah dan seluruh pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada. Demikianlah tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Das Latif SOS SAG MSI PhD. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadirin, selanjutnya doa bersama dalam hal ini akan dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Probolinggo. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa'udhu. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم أنت العالم بقلوبنا فأصلحها وأنت العالم بعيوبنا فاسترها وأنت العالم بذنوبنا فاغفرها وأنت العالم بحوائجنا فاقضها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الغافرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا وأنتنا ومن القوم الظالمين ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع اللهم اجعلنا وأولادنا وأمراءنا في هذه المدينة حبيب هذه الزين العامين ووكلاءه يا الله محبوبا في قلوب المؤمنين والمؤمنات وبالمسلمين والمسلمات وبصرنا وبلغنا إلى 120 سنة فضل خير خافض وارحم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah.
Dengan berakhirnya doa tadi, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.